Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di analisis mikrobiologi. Untuk video kali ini, yaitu video lanjutan dari yang sebelumnya, akan membahas tentang klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur pertama kali ditemukan oleh Alexa Paulus et al. Pada tahun 1996, lalu dilanjutkan oleh Wessel and Meinhardt pada tahun 1994 dan Deacon pada tahun 97, yaitu membagi jamur menjadi 6 grup utama. Yang pertama ada Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Deuteromycota, dan Basidiomycota. Klasifikasi yang pertama yaitu Oomycota atau yang dikenal dengan Oomycetes, yaitu kelompok protista bersel tunggal yang berfilamen, di mana anggotanya secara fisik mirip dengan fungi atau jamur sehingga dia merupakan anggota jamur. Untuk jamur dengan klasifikasi Oomycota itu terdiri dari 5 ordo, yaitu Leptomycales, Saprolegnia, Lepidiales, Lagenidiales, Peronosporales. Berikut adalah karakteristik dari Oomycota. Salah satunya yaitu habitat dari jamur air ini atau Oomycota ini terdapat di tempat yang lembab seperti di air. Banyak perbedaan yang ada pada klasifikasi jamur ini, salah satunya dinding sel mereka yang tersusun dari selulosa, bukan kitin. Oleh karena itu, Oomycota bukan hewan, bukan tumbuhan, dan juga bukan fungi. Reproduksi Oomycota yaitu berumah satu, bereproduksi secara seksual maupun aseksual, di mana seksualnya terjadi pembentukan oospora dari pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sementara aseksualnya adalah pembentukan zoospora oleh sporangium. Nah, untuk alat kelamin yaitu oogenium untuk betina dan antheridium untuk yang jantan. Berikut adalah gambar siklus dari reproduksi Oomycota untuk reproduksi yang seksual dan reproduksi aseksual. Dengan adanya zoosporangium yang berada pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Lalu di sporangium tersebut akan menghasilkan spora yang berflagel yang disebut dengan zoospora. Nah, ketika zoospora ini matang dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru. Namun, jika lingkungannya tidak memungkinkan, maka zoospora akan membentuk sista untuk bertahan hidup. Sementara untuk reproduksi seksualnya terjadi dengan cara oogami, di mana di dalam oogonium dibentuk sel telur. Nah, jika antheridium bersentuhan atau menempel dengan oogonium, maka akan menghasilkan saluran fertilasi, di mana akan terjadi pembuahan atau oosper yang menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi oospora dan akan mengalami reduksi yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru, di mana individu ini mula-mula berinti 4 lalu berinti banyak. Lalu zigot akan mengalami germinasi atau perkecambahan untuk membebaskan zigot sehingga mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan individu lainnya. Berikut adalah contoh dari Oomycota. Di antaranya adalah Phytophothora infestan, Saprologenia virex, Plasmopara viticola, dan Saprologenia sp atau spesies. Salah satu contoh Oomycota yaitu jamur Phytophothora infestan yang merupakan salah satu jamur yang mampu merusak lingkungan, yaitu meninggalkan bercak-bercak hijau kelabu pada permukaan bawah daun, biasanya pada daun umbi-umbian. Lanjut ke klasifikasi yang kedua yaitu Chytridiomycota. Chytridiomycota berasal dari bahasa Yunani yaitu Chytridion yang artinya panci kecil. Nah, jamur ini sering juga dengan jamur chytrid, merupakan jamur paling primitif dan organisme peralihan atau penghubung antara jamur dan protista. Berikut adalah ciri-ciri atau karakteristik dari Chytridiomycota. Salah satunya, sebagian besar bersifat saprofit, namun ada juga yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan.
Untuk Chytridiomycota juga terbagi ke dalam 5 ordo, yaitu berdasarkan habitat dan ultrastruktur zoosporanya. Berikut adalah pembagian kingdom fungi dengan divisi Chytridiomycota. Reproduksi Chytridiomycota terjadi dua, yaitu secara seksual dan seksual, di mana untuk yang aseksual membentuk zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Sementara untuk yang seksual, peleburan terjadi pada planogamet, gametangium, dan persatuan antara hifa atau sel yang bersesuaian. Ini adalah beberapa dari contoh Chytridiomycota yang merupakan sebagian besar parasit pada tumbuhan dan hewan. Next ke klasifikasi berikutnya yaitu Zygomycota. Ciri-cirinya adalah hifa tidak bersekat dan inti berhaploid, bersifat multiseluler, hidup saprofit pada makanan yaitu roti, nasi atau tempe, dan parasit sehingga menimbulkan penyakit busuk pada ubi jalar dan murbe atau stroberi. Untuk reproduksinya terjadi secara aseksual melalui spora dan seksual melalui zigospora. Contoh-contoh dari Zygomycota yang ada di kehidupan sehari-hari. Klasifikasi berikutnya yaitu Ascomycota, di mana karakteristiknya adalah memiliki badan buah yang disebut ascocarp atau ascocarpus yang berbentuk bola, botol, dan mangkuk. Untuk reproduksi Ascomycota masih melalui dua tahap, yaitu aseksual melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan conidiospora melalui conidia. Sementara untuk proses reproduksi secara seksualnya melalui konjugasi. Berikut adalah contoh-contoh jamur yang masuk ke dalam kingdom Ascomycota. Next classification yaitu Deuteromycota, merupakan jamur yang tidak tentu karena bila diketahui dia menghasilkan ascus maka digolongkan menjadi Ascomycotina atau Ascomycota. Tapi kalau dia menghasilkan basidium maka digolongkan ke Basidiomycotina atau Basidiomycota. Untuk klasifikasi ini belum diketahui bagaimana cara reproduksi generatifnya, sehingga disebut dengan jamur imperfect atau tidak sempurna. Berikut contoh dari jamur Deuteromycota. Nah, masuk ke klasifikasi terakhir yaitu Basidiomycota, di mana memiliki karakteristik makroskopik, tubuhnya seperti payung, memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut basidiokarp, dan ada juga yang dibudidayakan, ada juga yang beracun. Berikut adalah tahapan reproduksi seksual Basidiomycota. Nah, untuk reproduksinya sendiri, kalau untuk secara vegetatif atau aseksual itu membentuk conidiospora, sementara untuk yang seksual atau generatif dia akan menghasilkan Basidiospora.
Berikut adalah contoh-contoh dari jamur Basidiomycota. Di antaranya yang dapat dimakan yaitu Volvariella volvaceae atau jamur merang. Dan ada lagi Lentinula edodes yaitu jamur shiitake, atau Pleurotes jamur tiram yang sering kita makan. Sementara untuk jamur yang bersifat racun ada Amanita muscaria dan Corticium salmonella yang merupakan jamur upas yang hidup parasit pada batang pohon. Dan video tentang klasifikasi jamur. Nah, masih ada satu video lagi yang harus kalian simak, yaitu tentang peranan jamur dalam kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih telah menyimak dan memahami video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, juga di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.